Pemirsa, dugaan pencabulan kembali mencoreng dunia pendidikan. Dua pondok pesantren digeruduk warga karena pimpinannya diduga melakukan tindak pidana asusila. Karena tidak langsung ditahan, tersangka sempat berpindah-pindah lokasi persembunyian. Menurut data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020 hingga 2024, terjadi sedikitnya 97 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan dengan kasus kekerasan seksual terbanyak kedua. Dan salah satu sumber kerentanan terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren adalah relasi kuasa, yaitu kultur yang menempatkan korban pada posisi lemah, tidak mendapat melawan atau takut berdosa jika melawan. Inilah sosok Ashari yang dibekuk polisi saat kabur ke Wonogiri. Ashari merupakan pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Dolokusumo yang sudah resmi berstatus tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santri di pondoknya. Ashari yang kerap dipanggil Kiai mangkir dari pemeriksaan polisi dan diduga melarikan diri. Selama pelarian, Ashari berpindah-pindah lokasi persembunyian. Mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, hingga akhirnya ditangkap di salah satu lokasi petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kita bisa berhasil mendapatkan petunjuk dari, bisa dibilang, jadi tapi kita masih mempelajari apakah motif, apakah dia terlibat atas pelarian Ashari ini. Ada berapa orang yang diamankan, Dan? Yang diamankan masih ini satu. Jadi kita hanya mengamankan dan mencoba menggali informasi kira-kira keberadaannya yang bersangkutan di mana. Drama pelarian Ashari sempat memicu amarah warga. Pasalnya, walau pekan lalu telah resmi berstatus tersangka, Ashari masih bebas berkeliaran kemana-mana. Massa menyebut pimpinan Pondok Dolokusumo tersebut sebagai predator. Massa menegaskan bahwa aksi pencabulan adalah kejahatan kemanusiaan. Emosi massa mencapai puncaknya karena polisi tidak langsung menahan tersangka. Akhirnya terbukti penegakan hukum yang lamban memberi Ashari peluang untuk bersembunyi. Saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Jadi ada dugaan kabur itu benar Pak ya? Atau gimana? Betul, bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Berarti masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Kasus ini bukanlah kasus baru karena telah dilaporkan ke polisi 2 tahun lalu. Polisi menyebut sejumlah kendala pengusutan. Di antaranya ada saksi yang menarik laporan hingga upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Bahkan muncul narasi ancaman agar pengusutan tidak dilanjutkan. Saat peristiwa hukum itu terjadi, menurut keterangan dari korban itu diancam itu sebetulnya sudah ada kuasa hukumnya pada saat itu, cuma di win-win solution. Pada dugaan kami, menurut keterangan dari korban dan orang tua korban itu diancam. Ada salah satu orang, bapaknya itu diancam, dan anaknya itu adalah pada saat itu di 2024 itu korban. Kenapa dia tidak bisa untuk melanjutkan pada saat itu? Ada beberapa laporan karena beberapa orang itu diancam. Itu yang lapor pada saat itu 14, cuma yang ditangani Polres sebesar sejumlah 8 orang. Rumitnya pengusutan tindak pidana di balik tembok pesantren terpotret dalam kasus dugaan kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Lahat, Sumatera Selatan. Video ini menunjukkan saat terduga pelaku mendatangi rumah terduga korban sebagai proses mediasi untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Keluarga terduga korban
bahkan meminta maaf kepada terduga pelaku. Kula jenengan padha pekenah nggih. Wong tiyang niku kan boten sae terus gitu. Padha-padha belajar. Terus yang kedua Mbak kula matur nuwun nggih, ditambah penjelasan keluarga Syahri tidak mau melanjutkan jalur hukum. Saya titip pokoknya pondoke dijogo, pondoke diurusi nggih. Mpun wonten enten salah pahaman. Nek enten masalah monggo dimusyawarahke ingkang sae. Monggo dan dikembalikan seperti semula. Korban sendiri mengaku ikhlas menerima kekerasan seksual terhadap dirinya dan enggan menempuh jalur hukum karena ingin hidup tenang. Sebagai santri Pondok Pesantren Darul Janah Asidiyah sekaligus pengajar di sana. Jadi saya di sini ingin mengklarifikasi masalah yang terjadi sekarang. Saya tidak ingin melanjutkan masalah ini ke ranah hukum karena saya sudah ikhlas. Dan permintaan saya untuk beliau pergi dari pondok pesantren itu sudah dipenuhi. Dan saya tidak berkenan untuk diperiksa dalam segi apapun. Saya ingin hidup tenang, melanjutkan hidup saya seperti biasa, hari-hari biasanya. Warga setempat yang mendengar ada kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di wilayahnya menggelar unjuk rasa. Apalagi beredar kabar korban mencapai 4 orang. Terduga pelaku adalah pimpinan di Pondok Darul Janah Asidiyah. Warga menilai pengelola pondok berusaha menutupi perilaku pimpinannya. Warga menuntut agar hukum ditegakkan dalam kasus ini. DPR menyoroti pengawasan pemerintah, apalagi setelah Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Sekarang kita tidak mentolerir sedikit apapun, harus segera aparat penegak hukum menegakkan supaya terjadi efek jera, termasuk juga ini dari sekarang kan sudah lahir Direktorat Jenderal Pesantren ya, harus membuat barrier tentang pesantren ini pengawasannya sebetul-betul. Pengusutan polisi mengkonfirmasi relasi kuasa menjadi modus untuk melancarkan aksi bejat kiai dan guru di pondok pesantren. Santri mendapat indoktrinasi sehingga tidak berani melawan. Ini dengan modus langsung saja. Jadi modusnya meyakinkan, mendoktrin kepada santriwatinya dengan doktrin yakni torikot. Yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai. Dari kronologis tersebut kita sudah melakukan upaya. Jadi mulai dari mindik sudah kita lengkapi, bahkan saksi ahli sampai olah TKP, dan pada saat ini kita sudah menetapkan juga yang bersangkutan sebagai tersangka. Menurut data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 hingga 2024 terjadi sedikitnya 97 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan dengan kasus kekerasan seksual terbanyak kedua. Salah satu sumber kerentanan terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren adalah relasi kuasa, yaitu kultur yang menempatkan korban pada posisi lemah, tidak dapat melawan, atau takut berdosa jika melawan. Modus yang biasanya digunakan pelaku adalah memanipulasi ajaran agama untuk memaksakan dan melegitimasi kebejatannya, disertai janji untuk menikahi korban. Dan untuk mencegah korban melapor, pelaku tidak segan melakukan intimidasi, baik personal maupun sosial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.